Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Para santri rahimani wa rahimakumullah, baik santri ikhwan maupun akhwat, baik dari MA maupun MTS Al-Quran Al-Amanah, semoga Allah merahmati kita semua. Insyaallah bertemu lagi dengan Ustadz pada materi adab dan akhlak. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas pasal tentang tawakal, yang dimana di pasal tersebut kita membahas tentang tawakal itu sendiri, kemudian tentang pentingnya seorang penuntut ilmu mengurangi keterkaitan atau ketergantungan dirinya terhadap urusan yang bersifat duniawi. Nah, kita akan memasuki fasal yang baru pada pertemuan kali ini, yaitu faslun fi waqti tahsil. Ya, fasal tentang waktu menimba ilmu. Maksudnya, sejak kapan kita ini mulai menimba ilmu atau mulai menuntut ilmu? Qila, nah dikatakan, ya, waktu ta'allum minal mahdi ilal lahdi. Jadi waktu belajar itu sejak dari lahir, ya, sejak seseorang itu digendong oleh ibunya sampai masuk liang lahat. Artinya hendaklah seseorang belajar sedini mungkin, ya, sedini mungkin, dan sampai kapan? Ya, sampai ajal menjemput. Jangan pernah lepas dari belajar. Nah, jadi tidak hanya cukup di sekolah saja, tapi terus, ya, selama antum bernafas, maka itulah waktu untuk belajar. Nah, di sini disebutkan, ya, dakhala Hasan ibn Ziyad fi tafaquh wa huwa ibnu 80 sanah wa lam yabit 'ala al-firash 40 sanah fa afta ba'da dzalika 40 sanah. Nah, di sini ada hikayat atau kisah. Jadi Hasan bin Ziyad ini mulai belajar, ya, ketika umur 80 tahun. Artinya tidak ada kata telat untuk belajar. Ya, jadi dia mulai belajar agama, ya, menjadi ulama, ya, ingin menjadi ulama, maka mulai ketika umur 80 tahun. Dan dia sungguh-sungguh belajar sehingga apa? Tidak tidur di kasurnya, ya, selama 40 tahun. Jadi dia sibuk belajar selama 40 tahun, sampai-sampai dia tidak berbaring di tempat tidurnya. Ya, bukan berarti tidak tidur, akan tetapi itu menunjukkan apa? Semangatnya dia belajar. Kemudian setelah itu dia berfatwa, ya, menjadi mufti selama 40 tahun. Ya, maka kalau benar ini kisah ini, ya, dia termasuk orang yang diberi umur panjang, ya, 80 tambah 40 120 tambah 40 160. Dia 160 tahun, ya. Tapi, ya, di sini dikomentari, ya, oleh muhaqqiq Al Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i Al-Kufi, ya. Ini dinisbatkan kepada penjual lu'lu', itu penjual mutiara. Nah, dia temannya Abu Hanifah, dan dia orang yang sigap, cerdas, faqih, dan dia memegang jabatan qadi di Kufah. Ya, wafat tahun 204 Hijriah atau tahun 819 Masehi. Namun kata muhaqqiq di sini, saya tidak mencari secara pasti atau belum, ya, menemukan secara pasti tahun kelahirannya. Nah, maka berdasarkan hal ini saya tidak tahu, ya, seberapa benar keabsahan yang disebutkan tadi, yang mengenai mulai belajar sejak umur 80 tahun, ya, kemudian belajar selama 40 tahun dan berfatwa selama 40 tahun. Tapi intinya pelajarannya di sini, ya, jangan pernah
putus asa dalam menuntut ilmu, dan jangan pernah merasa terlambat di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian dikatakan wa afdhalul awqat syarkhus syabab. Nah, waktu yang paling utama untuk menuntut ilmu ketika di usia muda, ketika seseorang mulai menginjak usia pemuda. Ya, dimana kan seseorang itu ada usia kanak-kanak, ada usia pemuda. Ya, mulai menginjak usia syabab. Ya. Nah, kemudian kapan waktu ya, yang cocok untuk istilahnya belajar, ya, baik itu sifatnya murajaah atau membaca pelajaran, yaitu di waktu sahar. Ya, di waktu sahar itu waktu menjelang subuh. Juga waktu antara dua isya. Maksudnya dua isya itu adalah maghrib dan isya. Nah, itu waktu untuk belajar. Nah, kemudian wayam bagi an yastaghriqa jami' awqatihi, maka selayaknya dia memanfaatkan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Ya, memanfaatkan seluruh atau menghabiskan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian di sini disebutkan metode apabila mulai mengalami kebosanan, ya. Fa idza malla min ilmin yashtaghilu bi ilmin akhar. Jadi kalau kita mulai bosan dengan satu pelajaran, ya, mulai jenuh dengan satu pelajaran, maka berpindah kepada pelajaran yang lain. Nah, kemudian wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza malla minal kalam yaqul hatu diwan syu'ara. Ya, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ketika dia mulai jenuh dari berbicara, ya, dia mengatakan, kemarikan, berikan kepadaku diwan asy'ara. Artinya apa? Buku-buku syair, ya, buku-buku yang isinya syair. Nah, kemudian wa kana Muhammad bin Hasan la yanamul lail, ya, dan adalah Muhammad bin Hasan, ya, dia tidak tidur, ya, di malam hari. Jadi Muhammad bin Hasan ini tidak tidur di malam hari. Nah, wa kana yadu indahu dafatir, dan dia meletakkan di sisinya dafatir, yaitu buku-buku catatan. Ya, dia meletakkan di sisinya buku-buku catatan. Nah, kemudian bagaimana? Apa yang dia lakukan? Wa kana idza malla min nau'in yanzuru fi nau'in akhar. Maka apabila dia mulai jenuh dengan satu buku catatan ilmu, ya, dia mulai jenuh mempelajari itu, maka dia berpindah melihat yang lain, sehingga terus, ya, ada dalam menuntut ilmu. Nah, wa kana yad'u indahul ma wa yazilu naumahu bil ma, dan kemudian dia sering, ya, meletakkan di dekatnya air, nah, dan menghilangkan rasa kantuknya itu dengan air. Dan dia berkata, innan naum minal hararah, ya, sesungguhnya kantuk itu dari rasa panas, ya, maka didinginkan dengan air. Nah, inilah, ya, mulai seseorang, ya, menimba ilmu, dan kapan dia waktunya, ya, untuk yang tepat untuk belajar. Tadi disebutkan, ya, sesungguhnya menimba ilmu itu dari sejak lahir sampai mati. Ini menunjukkan seorang muslim itu harus senantiasa menuntut ilmu. Nah, kemudian waktu yang paling afdal adalah ketika awal menginjak usia dewasa atau usia pemuda, ya, ketika awal menginjak usia pemuda, syabab, ya, ya, bahkan dari kecil, ya, artinya dari sejak kita mulai faham, mulai tamyiz, maka segera kita menuntut ilmu, ya. Kemudian tadi ada waktu-waktu di mana cocok untuk digunakan belajar, yaitu waktu sahur, ya, atau waktu sahar sebelum subuh, kemudian waktu antara maghrib dan isya. Nah, dan hendaknya seorang penuntut ilmu tadi, ya, memanfaatkan waktunya untuk ilmu. Dan caranya, metodenya, kalau bosan mempelajari atau kalau mulai jenuh mempelajari suatu materi pelajaran, maka pindah ke materi yang lain. Sehingga dengan seperti itu dia terus-terusan memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Nah, ini saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian nanti, ya, latihannya dikerjakan, ya,
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.